Halo, selamat datang. Mungkin ini adalah pertanyaan yang bikin banyak orang tua nggak bisa tidur nyenyak. Apakah keterlambatan bicara anak saya ini biasa saja, atau ini adalah tanda awal autisme? Nah, pertanyaan ini mungkin ini yang membawa Anda ke sini kan? Wajar banget kok kalau kita sebagai orang tua merasa cemas saat si kecil sepertinya belum mencapai tonggak perkembangan bicara yang kita harapkan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu soal kekhawatiran ini. Perasaan cemas dan bingung itu sangat valid, dan yang terpenting, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Yuk kita kenalan dengan Dr. Mary Barbara. Beliau bukan hanya seorang ahli, tapi juga seorang ibu yang pernah berada di posisi Anda. Kisahnya dengan putranya, Lukas, akan menjadi panduan kita. Ini adalah cerita yang sangat personal dan relevan bagi banyak dari kita. Begini ceritanya. Saat putra Dr. Barbera didiagnosis pada akhir tahun 90-an, angka kejadian autisme itu kira-kira 1 dari 500 anak. Cukup jarang ya kedengarannya pada waktu itu. Sekarang coba kita bandingkan. Angkanya melonjak, mendekati 1 dari 50. Wow, beda banget kan? Makanya nggak heran kalau kekhawatiran ini jadi jauh lebih umum dan relevan bagi para orang tua zaman sekarang. Oke, cukup dengan angka yang bikin cemas. Ada kabar baiknya nih. Apapun penyebabnya, ada loh hal-hal yang bisa Anda lakukan sekarang juga, hari ini juga, untuk membantu si kecil. Tujuan kita di sini adalah memberdayakan Anda dengan langkah-langkah yang praktis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Untuk benar-benar paham situasinya, kita perlu melihat lebih dari sekedar apakah anak sudah bisa bicara atau belum. Seringkali perbedaannya itu ada di komunikasi sosial. Jadi, yuk kita geser fokus kita. Bukan cuma soal anakku sudah bisa ngomong apa aja, tapi kita juga perlu lihat 3 area kunci lainnya. Gimana cara dia bermain, gimana dia meniru, dan seberapa jauh dia paham omongan kita. Ketiga hal ini saling berkaitan dan bisa kasih gambaran yang jauh lebih lengkap. Oke, siap. Kita akan bedah 4 tanda kunci yang bisa Anda amati sendiri di rumah. Ingat ya, ini bukan untuk mendiagnosis loh. Anggap saja ini semacam checklist awal untuk membantu Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tanda nonverbal pertama, dan ini mungkin yang paling penting, adalah menunjuk. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah tonggak komunikasi yang krusial banget. Nah, ini dia nih yang menarik. Menunjuk itu ada 2 macam. Pertama, menunjuk karena pengen sesuatu, kayak nunjuk botol susu. Itu bagus. Tapi ada yang kedua, yang namanya perhatian bersama atau joint attention. Ini saat anak nunjuk pesawat di langit, bukan karena dia mau pesawatnya, tapi karena dia mau bilang, "Mama lihat deh, keren ya." Nah, kalau jenis menunjuk yang kedua ini yang jarang ada, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, lanjut ke tanda kedua. Pemahaman bahasa. Sekali lagi, ini bukan soal apa yang bisa mereka ucapkan, tapi apa yang mereka ngerti saat kita ngomong ke mereka. Cerita Dokter Barbera ini pas banget buat ngegambarin ini. Waktu itu ada fotografer yang bilang ke Lukas, "Nak, tolong buang ini ya," sambil ngasih wadah film. Dan Lukas sama sekali nggak ngerti maksudnya. Coba deh tes di rumah dengan perintah simpel kayak, "Ambil bolanya dong," atau "Kasih cangkirnya ke ayah." Tanda ketiga, kita lihat dari cara mereka main. Ternyata, cara seorang anak berinteraksi sama mainannya itu bisa jadi jendela ke dunia batin mereka loh. Coba perhatikan deh, apakah mainnya itu aja? Kayak cuma memutar-mutar roda mobil berulang kali? Atau mungkin mereka suka banget menjajarkan mainan, bukan memainkannya sesuai fungsi. Pola-pola seperti inilah yang bisa jadi petunjuk. Dan yang terakhir, tanda nomor 4, meniru. Anak-anak itu kan pada dasarnya peniru ulung ya. Kemampuan ini penting banget sebagai dasar dari belajar sosial dan bahasa. Seharusnya nih, di usia 18-24 bulan, kalau kita dadah-dadah, dia akan coba ikutin. Kalau kita pura-pura nerbangin pesawat mainan, dia juga akan mencoba menirunya. Nah, kalau meniru hal-hal simpel dan fungsional kayak gini belum muncul, ini bisa jadi tanda lain. Oke, kita sudah mengamati. Sekarang apa? Jangan panik. Ini dia rencana aksi 3 langkah yang simpel dan bisa langsung Anda mulai hari ini juga. Ini dia intinya. 3 langkah sederhana, 1. Pelajari milestone normal, 2. Ngobrol sama ahlinya, 3. Coba cari tahu soal strategi yang sudah terbukti. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama adalah bekali diri kita dengan pengetahuan. Coba deh cari milestone perkembangan dari sumber terpercaya, misalnya dari program Act Early milik CDC. Di situ ada checklist yang jelas. Bandingkan kemampuan anak Anda, dan ingat, lihat semuanya ya, bukan cuma soal bicara. Langkah kedua, jangan sendirian. Ajak ngobrol dokter anak Anda.
bikin jadwal khusus untuk bahas ini. Kalau anak sudah sekolah, guru di sekolah itu sumber informasi yang luar biasa. Jangan pernah ragu untuk meminta screening profesional. Makin cepat, makin baik. Dan langkah ketiga, coba deh ke poin soal Applied Behavior Analysis atau ABA. Gampangnya gini, ABA itu menggunakan pendekatan positif untuk mengajarkan skill baru setahap demi setahap. Dan yang paling penting, strategi ini tuh bisa membantu anak manapun yang punya keterlambatan, bukan cuma untuk autisme saja. Jadi, dari semua ini pesan utamanya adalah harapan dan aksi. Anda punya kekuatan besar untuk membuat perbedaan dalam perkembangan anak Anda, dan itu bisa dimulai dari sekarang. Daripada terus-terusan cemas, gimana kalau kita ganti pertanyaannya jadi ini? Satu hal apa yang akan Anda pelajari untuk anak Anda hari ini? Pilih satu aja dari yang kita bahas tadi, entah itu mengamati cara anak menunjuk, atau buka website soal milestone, atau langsung bikin janji temu sama dokter. Setiap langkah kecil adalah kemajuan loh.